Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruby Tridarta Sandiraga. Saya adalah salah satu mahasiswa perguruan tinggi swasta yang ada di Malang yang bernama STIMIK PPKIA Beratnya Paramita. Tutorial kali ini saya akan membuat toko online yang menggunakan CMS WordPress di komputer sendiri atau di localhost. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai pembuatan toko online-nya. Oke? Kita lanjutkan pembahasannya tentang membuat toko online menggunakan WordPress di komputer kita sendiri. Dengan kata lain, di localhost. Sebelumnya saya telah membuat catatan berupa apa saja yang dibutuhkan untuk membuat toko online di komputer kita sendiri. Yang pertama adalah web server, yaitu SMPP atau WAMP. Kemudian yang kedua adalah CMS WordPress itu sendiri. Yang ketiga adalah plugin WooCommerce untuk men-generate blog kita menjadi tampilannya menjadi toko online. Kemudian DEMS toko online. Nah, untuk kebutuhan yang keempat ini sangat disarankan jika teman-teman malas untuk mengedit blog kita untuk menjadi toko online. Jadi kalau kita menggunakan DEMS toko online ini, kita bisa langsung memasukkan produk secara mudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, langsung saja kita menuju pembahasannya. Yang pertama, saya anggap teman-teman sudah mendownload yang namanya web server ini yang bernama SMPP kan. Saya di sini menggunakan SMPP untuk melakukan atau membuat toko online ini. Kita jalankan SMPP-nya dulu. Yang harus kita jalankan adalah yang pertama, start Apache-nya. Kemudian yang kedua, start MySQL-nya. Kenapa kita harus menjalankan MySQL? Karena kita akan menyimpan seluruh data-data WordPress kita nanti di MySQL. Oke, kita minimize. Yang ini standar instalasinya saya minimize dulu. Kemudian di sini saya sudah menyediakan beberapa kebutuhan yang tadi saya sudah tampilkan di step by step instalasi. Yaitu pertama adalah WordPress itu sendiri, kemudian DEMS-nya, tema untuk toko online kita sendiri. Yang ketiga adalah plugin WooCommerce. Pertama-tama kita install dulu WordPress-nya. Maksud saya bukan menginstal tapi mengekstrak WordPress-nya dulu. Oke, kita ekstrak. Oke, di sini sudah tampil hasilnya WordPress. Kemudian kita rename nama folder ini. Kali ini saya akan membuat toko online tentang arloji. Jadi saya akan mengganti nama folder ini menjadi toko arloji. Oke, kemudian folder ini akan saya kopikan, kemudian folder ini akan saya kopikan ke htdocs, di mana itu merupakan folder untuk menjalankan WordPress kita nantinya. Saya pindah dulu, kita cut, kemudian kita masuk ke local disk C, kemudian menuju SMPP, kita pilih htdocs, kemudian
kita paste di sini. Oke, sudah terbentuk di sini toko arloji. Kemudian setelah itu kita masuk ke localhost kita sendiri. Karena tadi di sini sudah kita jalankan Apache dan MySQL-nya, kita buka browser kita, kemudian kita ketik localhost. Akan keluar tampilan seperti ini. Ini membuktikan bahwa localhost yang Apache yang kita jalankan tadi itu berjalan sempurna. Kemudian kita masuk ke dalam MySQL manajemennya, yaitu di kiri bawah yang bernama php-admin. Sedikit pengenalan. Oke, ini adalah tampilan dari php-admin, yaitu manajemen SQL atau manajemen database-nya yang akan kita gunakan untuk menyimpan data-data WordPress. Sekadar pengetahuan secara umum, ini adalah daftar atau list database yang sudah saya buat sebelumnya, yang sudah terinstall di dalam database MySQL ini. Untuk membuat penyimpanan dari WordPress kita sendiri, kita masuk ke basis data, kemudian kita isikan textbox di sini nama basis data yang akan kita buat untuk WordPress. Saya sarankan namanya sama dengan WordPress biar lebih mudah diingat. Toko arloji _db. Oke, setelah itu kita klik buat. Di sini keluar basis data arloji DB telah dibuat. Artinya di sini database yang kita buat telah sukses dan siap untuk digunakan. Kemudian step berikutnya adalah kita masuk ke WordPress kita yang tadi sudah dikopikan di htdocs dengan cara mengetikkan localhost toko arloji. Oke, di sini tampil bahwa there doesn't seem to be a wp-config.php file. I need this before we can get started. Di sini karena file PHP kita belum dikonfigurasi untuk bisa connect dengan database-nya, maka kita harus mengkonekkan dulu dengan mengklik create a configuration file. Oke, di sini yang harus kita masukkan adalah database name, database username, database password, database host, dan tabel prefix. Kemudian kita tekan let's go aja untuk mengkonfigurasinya. Di sini telah tertulis secara default bahwa database name-nya WordPress, username-nya username, password-nya password, database host-nya localhost. Kemudian database kita harus kita ganti agar bisa connect dengan WordPress kita, yaitu database yang kita gunakan tadi yang baru kita buat adalah toko arloji DB. Kemudian username di sini adalah username dari database itu sendiri. Secara standar MySQL memberikan username root. Root ini adalah user tertinggi dari MySQL. Sebagai catatan, username di sini bukan username dari WordPress, tapi username dari database MySQL kita. Kemudian password
Secara standar juga MySQL tidak memberikan password pada root. Namun ada beberapa pada saat penginstalan MySQL diharapkan si penginstal itu harus memasukkan password. Namun saat ini passwordnya adalah kosong, bukan tanda spasi tapi kosong. Kemudian database host. Database host di sini adalah web server kita, nama web server kita. Seandainya teman-teman mengalami masalah tidak bisa mengakses localhost dengan tulisan localhost ini, teman-teman bisa menggunakan IP 127.0.0.0 atau teman-teman seandainya tidak suka dengan menggunakan 127.0.0.1 ini dan teman-teman ingin menggunakan kata-kata localhost, coba kalian teman-teman cek host di sistem 32 dari Windows itu sendiri jika teman-teman menggunakan Windows. Oke, saya kembali menjadi localhost. Kemudian kita tabel prefix dibiarkan saja seperti ini. Submit. Oke, alright Sparky. Artinya di sini bahwa setting atau konfigurasi koneksi antara WordPress dengan MySQL, database MySQL yang kita buat tadi ini berjalan sukses dan bisa digunakan segera. Oke, kita klik run the install untuk step berikutnya. Welcome. Ini adalah tampilan halaman pertama untuk men-setting WordPress kita sendiri, yaitu kita memasukkan site title yang nantinya akan menjadi judul dari nama blog kita atau nama blog kita. Kita isi karena toko yang akan kita buat adalah toko arloji. Jadi kita tulis original. Username-nya, nah username ini berbeda dengan username yang tadi kita buat. Yang tadi adalah di step sebelumnya adalah username untuk database, dan ini adalah username untuk login masuk ke dashboard WordPress. Kita tulis yang bisa diingat saja. Karena nama saya Sandiraga, jadi saya tulis Sandiraga. Kemudian password ini bisa teman-teman mengkombinasikan dengan beberapa karakter. Namun saya sarankan password yang teman-teman bisa ingat saja. Kemudian your email ini adalah digunakan untuk jika ada pemberitahuan dari seandainya kita memasang plugin atau sejenisnya, atau orang-orang ingin menghubungi kita, alamat email ini disarankan untuk diisi. Kemudian privacy. Nah, ini adalah bagian penting dari konfigurasi awal dari WordPress. Privacy di sini ada terdapat tulisan allow search engines to index this site. Jika kita mencentang ini, berarti website yang kita buat, toko arloji original yang kita buat ini bisa diindeks oleh mesin pencari, contohnya seperti Google, Bing, dan lain-lainnya, dan Yahoo juga dan sebagainya, mesin-mesin pencari. Namun jika kita uncentang, di sini tidak dicentang, itu artinya search engine tidak diperbolehkan untuk mengindeks situs kita. Nah, jika tidak diindeks, akibatnya adalah website kita itu tidak bisa dikenali oleh Google. Jadi
orang-orang yang ingin menuju ke website kita itu tidak bisa tetapi tidak terdaftar di Google, sehingga akan menyulitkan website kita untuk dikenal orang. Nah, saran saya adalah kita centang allow search engines to index this site. Kemudian kita pilih install WordPress. Oke, sukses. Ini artinya kita bisa menggunakan WordPress kita. Kemudian kita pilih login. Kita masukkan username tadi yang telah kita buat. Ingat, di sini adalah username untuk login, bukan username dari database MySQL. Kita klik login untuk login. Oke, kita masuk ke dalam jendela WordPress kita. Ini adalah halaman dashboard, yaitu gunanya untuk manajemen WordPress kita. Jadi seandainya kita mau memposting produk, mau memposting artikel, ini lewat di dalam sini. Saya akan jelaskan sedikit saja untuk sebagai gambaran teman-teman untuk kedepannya. Jadi di sini adalah halaman home. Ini yang kita ada di jendela ini saat ini adalah halaman home. Kemudian di sini ada menu post, itu untuk memposting artikel. Yang ini media, ini untuk menambah video atau menambah foto. Kemudian page ini adalah halaman-halaman yang akan mendukung web kita, seperti kita membuat halaman tentang kami, hubungi kami, dan privacy dan policy dan disclaimer, itu kita bisa membuat di page ini. Kemudian menu komen adalah komen-komen apa saja yang telah masuk. Menu ini adalah untuk melihat komen-komen apa saja yang telah masuk ke dalam blog kita. Jadi intinya siapa yang memberikan komentar pada blog kita. Kemudian appearance ini adalah menu untuk mengatur tampilan website kita. Kemudian plugin adalah menu untuk menambahkan script yang nantinya akan mendukung toko online ini. Karena pada saat ini saya menggunakan plugin WooCommerce, jadi nanti kita akan memasukkan plugin WooCommerce ini di menu plugin ini. User di sini adalah WordPress memungkinkan kita untuk membuat sebuah blog atau website yang multi user. Jadi kita untuk manajemen usernya bisa dari user ini. Kemudian di sini tools ini adalah alat-alat yang nantinya akan membantu memaksimalkan kinerja WordPress. Kemudian setting di sini ada general, writing, discussion, media, dan permalink. Ini adalah menu untuk mengkonfigurasi blog kita nantinya. Oke, untuk melihat hasilnya bahwa website kita ini sudah terinstall dengan baik dan sudah bisa dilihat, kita pilih toko Arloji di sini, kemudian klik kanan di website, buka tautan di tab baru. Oke, ini adalah tampilan standar dari WordPress. Nah, tampilan inilah yang akan kita edit untuk menjadi sebuah toko online. Oke, sebelum itu kita kembali lagi ke menu dashboard.
ke halaman dashboard maksud saya. Kemudian kita di halaman dashboard ini kita akan menginstal plugin WooCommerce untuk membuat halaman standar ini menjadi sebuah toko online. Karena berhubung di sini kita bekerja di localhost, kita harus menginputkan secara manual plugin WooCommerce ini ke dalam file WordPress kita. Jadi kita kembali ke desktop. Oke, di sini kita mempunyai WooCommerce. Kemudian kita install dulu. Maksud saya bukan install tapi ekstrak. Oke, tampil di sini WooCommerce-nya. Kemudian kita pindahkan WooCommerce ini ke dalam file WordPress yang telah kita masukkan ke dalam htdocs, yaitu letaknya di sini di My Computer, di Local Disk C, di SMPP, htdocs, dan Toko Arloji. Kemudian kita masuk ke WP Content, kemudian kita masuk ke Plugins, kita pastekan di sini. Oke, telah selesai. Kemudian kita kembali lagi ke browser kita, ke dashboard WordPress kita. Kemudian kita masuk ke menu plugin, pilih ke installed plugins. Oke, di sini adalah tampilan dari plugin apa saja yang telah terinstall di WordPress kita. Kemudian kita menuju ke WooCommerce, kita aktifkan, kita klik activate. Oke, ini tampilan bahwa pesan ini menunjukkan bahwa WooCommerce yang kita aktifkan telah berjalan sesuai dengan semestinya. Kemudian kita pilih install WooCommerce page. Install WooCommerce page ini akan menginstal halaman-halaman pendukung untuk toko online kita. Kita klik saja install WooCommerce page. Oke, ini adalah tampilan WooCommerce yang telah diaktifkan. Kemudian kita masuk ke menu setting untuk men-setting WooCommerce-nya. Kita masuk dalam menu setting WooCommerce. Di sini adalah pilihan General, Catalog, Page, Inventory, Text, Shipping, Payment Gateways, Emails, dan Integration. Di general ini kita bisa men-setting lokasi di mana toko kita berdiri, kemudian currency-nya, jadi mata uangnya memakai apa, kemudian allowed country ini negara mana saja yang bisa mengakses ini, yang mengakses web kita. Kemudian karena saya berada di Indonesia dan toko ini akan saya dirikan di Indonesia, saya pilih base location Indonesia. Nah, di sini Indonesia. Kita juga bisa memilih di provinsi mana di negara Indonesia. Karena saya saat ini berada di Malang, saya pilih Indonesia Jawa Timur. Kemudian currency-nya. Kemudian
Kemudian currency di sini kita bebas untuk memilih, bisa menggunakan dolar, bisa menggunakan pound sterling, bisa menggunakan yen, bisa menggunakan euro. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan, pada toko online ini saya akan menggunakan Indonesia rupiah. Jadi basisnya menggunakan mata uang rupiah. Kemudian lower countries, saya pilih semuanya karena saya ingin toko online ini, toko arloji ini dikenal oleh seluruh dunia. Oke, kita save change. Jika teman-teman sudah memiliki skill yang baik atau ingin lebih mendalami tentang pembuatan toko online ini, teman-teman bisa belajar lebih untuk mengedit seperti katalog, page, inventory, text, shipping, payment gateway, dan yang lain-lainnya. Kemudian untuk secara standar kita hanya perlu setting general aja sebenarnya. Oke, kemudian kita akan melihat hasil dari settingan kita yang settingan dengan menambah WooCommerce ini. Kita masuk ke sini lagi, ke homepage dari toko arloji original. Kita refresh. Nah, inilah tampilan baru dari toko arloji original ini. Memang tidak tampak perubahan begitu banyak, namun di sini ada tampak perubahan tambahan dari page yang sudah kita install tadi. Oke, step selanjutnya kita akan lanjut untuk mengedit toko arloji original ini. Kemudian kita masuk ke appearance, ke customize, kemudian set title and tagline. Kita ganti tagline-nya. Ya, tagline di sini adalah untuk mengganti just another WordPress site ini. Kita ganti kita pilih static front page di sini. Static front page ini gunanya adalah untuk mengeset homepage kita, menu homepage kita, page apa sih yang akan kita tampilkan terlebih dahulu. Kita pilih secara default adalah jika kita tidak merubah static front page ini, secara standar blog kita akan menampilkan artikel-artikel yang kita postingkan di halaman utama. Namun kalau kita pilih static page, kita pilih front page dengan nama shop, nanti page dengan nama shop lah yang akan ditampilkan di halaman utama toko arloji original ini. Kemudian kita ke header image. Header image ini bisa kita ganti macam-macam. Seandainya teman-teman mempunyai header yang lebih bagus atau berkaitan dengan arloji, teman-teman bisa menguploadnya di sini. Ya, kita ganti sajalah seperti ini. Nah, ini akan berubah headernya. Oke, kemudian untuk color di sini, color ini adalah untuk merubah warna dari toko arloji original ini. Kita set color, kita coba set color. Ini kita pakai ini warna ini. Nah, ini akan berubah di sini.
kemudian kita rubah lagi secara default menjadi hitam aja karena lebih terlihat bagus dengan warna hitam. Oke, kita save dan end publish. Oke, ini sudah tersimpan, kita close. Kemudian setelah itu step selanjutnya kita akan menambah produk, memasukkan produk. Kita masuk ke menu produk di sini di add product. Add product di sini. Kemudian kita cari dulu, karena saya sudah menyiapkan gambar-gambar untuk arloji. Di sini ini adalah list gambar-gambar yang akan kita inputkan nantinya, dan kita copy judulnya, judul dari nama dari jamnya. Kemudian kita masuk lagi ke menu dashboard kita, tetap di add new product, kita pastikan di sini. Kemudian kita add media. Untuk seandainya teman-teman tidak suka berada di pinggir, sebelah kiri, teman-teman bisa menaruhnya ke tengah dengan mengklik tombol ini. Nah, selesai. Kemudian kita masukkan kita menuju step berikutnya, yaitu memasukkan data-data tentang jam ini, jam Casio AGI 164B1AV. SKU di sini adalah merupakan ID produk kita, ID produk dari jam tangan ini. ID produk ini bisa ditulis dengan nomor seri produk, bisa, atau jika teman-teman ingin mengkodekannya sendiri, terserah teman-teman. Kita tulis ARL 1. Nah, di sini regular price ini adalah harga sebenarnya dari arloji ini, dan sale price adalah harga ketika jam ini dioper atau diskon, atau kita ingin memasukkan diskonnya. Kita isi saja harganya sekitar Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bisa menuliskan, kita bisa menambahkan deskripsi lagi dengan menambah ini, dan masukkan gambar lagi bisa. Di sini pun cukup, di sini pun juga boleh, namun lebih afdolnya juga ini diisi. Oke, sudah dimasukkan. Kemudian kita beralih pada menu sebelah kanan, yaitu set feature image dan add product gallery image. Product gallery image ini akan memasukkan gambar-gambar ke dalam galeri image. Kita bisa klik aja, kemudian kita klik di sini add to gallery. Berikutnya adalah
fitur image ini adalah gambar dari fungsinya adalah untuk menampilkan gambar arloji di awal katalog. Kemudian klik publish. Oke, sudah selesai untuk postingan produk pertama. Itu kita cek lagi di homepage kita refresh. Nah, ini dia sudah tampil produk yang kita postingkan tadi. Baik, kita masukkan, kita klik dulu untuk mengecek. Nah, ini dia sudah keluar produk-produknya, produk deskripsinya dari yang kita masukkan tadi gambarnya. Kemudian ini ada zoom dari gambar yang di sini. Untuk lebih terlihat lagi, untuk lebih terlihat lagi ini untuk lebih terlihat seperti benar-benar toko online, setidaknya kita menginputkan 5-10 produk jika ingin melihat hasilnya yang lebih baik. Setelah posting sekitar 10 katalog, inilah hasil dari tampilan toko arloji original kita. Tampak seperti toko memang. Namun ada cara lain, jika teman-teman tidak sesuai dengan cara ini, saya juga menyarankan bahwa teman-teman bisa menggunakan template-template yang khusus untuk toko online. Nah, di sini kebetulan saya sudah menyiapkan tema yang berupa toko online, tema yang bentuknya nanti benar-benar seperti toko online. Bukan berarti ini bukan toko online, tapi terlihat sedikit lebih profesional lah untuk ukuran toko online. Oke, kita masuk untuk menginstal tema itu. Mari kita masuk ke menu dashboard, ke dashboard kita lagi. Kemudian kita menuju ke appearance dan ke menu appearance dan menu themes. Tampak di sini ada dua tema yang saat ini kita gunakan adalah tema 2013. Untuk menginstal tema toko online yang akan kita gunakan sebentar lagi, kita kembali lagi ke desktop kita. Kemudian di sini saya sudah menyediakan template toko online yang bernama Wutik. Wutik di sini saya download secara gratis di woodems.com. Jadi template ini benar-benar gratis. Jadi teman-teman tidak perlu susah-susah untuk mencari toko online. Banyak yang gratisan untuk membuat toko online. Kemudian di sini hasilnya kita pindah ke htdocs, ke local disk C, ke sapp, ke htdocs, kemudian toko arloji, wp content, kemudian di sini ada folder themes. Kita klik, kemudian kita pastekan di sini. Nah, di sini sudah tampil boutiques. Kemudian kita kembali ke dashboard kita. Kita refresh dulu. Ini adalah tampilan dashboard kita di menu appearance.
tepatnya di menu Themes. Kemudian kita reload dulu. Nah, ini dia tampil template WooCommerce yang bernama Wootik. Template ini yang akan kita pakai untuk toko online. Kemudian kita activate. Nah, ini adalah tampilan utama dari Wootik, dari tema Wootik di sini. Ini adalah men-set menu-menu untuk men-setting Wootik. Kemudian kita save all change untuk benar-benar mengaktifkan tema ini. Kemudian kita masuk ke homepage kita, ke toko arloji original, kita reload. Nah, ini dia ada toko online yang menggunakan Wootik, yang menggunakan tema khusus toko online. Kita bisa masuk ke home-nya di sini. Nah, ini tampil di sini. Kemudian untuk setting-setting berikutnya, setting-setting standarnya ialah kita masuk ke dashboard, kemudian kita masuk ke appearance, ke menu customize, kemudian static front page-nya kita ganti karena tadi halaman statis yang kita jadikan sebagai homepage. Nah, karena template kita ini adalah khusus template toko online, jadi kita kembalikan lagi menuju ke your latest post. Kemudian kita save di sini, save publish. Oke, selesai. Kita close. Kemudian kita masuk lagi ke Wootik, ke menu Wootik di sini, menu temanya, kemudian ke theme option. Kemudian kita cari homepage setting. Nah, di sini ada pilihan homepage content, homepage feature product, dan fitur and trace. Kemudian kita kembali ke homepage-nya, kita reload hasil perubahan dari home static itu tadi, back static tadi. Nah, kita berada di menu home dan ini hasilnya. Nah, berikutnya kita akan menghilangkan hello world ini. Hello world ini adalah blog kita, artikel kita. Seandainya kita memposting sebuah artikel, nanti tampilnya akan di sini. Nah, karena ini sedikit mengganggu menurut saya, jadi akan saya merubah untuk menghilangkan hello world ini. Jadi hello world ini akan ditampilkan di halaman lain. Kemudian kita kembali ke dashboardnya, kita uncentang homepage content, kemudian kita save all change. Oke, kita kembali, kita reload lagi homepage kita. Nah, ini dia, ini hasil dari proses yang kita lakukan tadi. Nah, untuk hello world tadi kita bisa menampilkan dengan menu widget di sini. Jadi di sini adalah bisa kita isi dengan kumpulan-kumpulan artikel kita untuk menunjang SEO nantinya, search engine optimization. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan
menampilkan fitur-fitur produk yang ada di sidebar ini. Jadi kita kembali lagi ke menu butik, ke dashboard kita, kemudian kita masuk ke produk, kita pilih ke menu produk lagi, kemudian kita sorot salah satu produk di sini dengan memilih quick edit. Nah, quick edit ini di quick edit ini kita akan mencentang fitur, kemudian kita update semua saya sarankan semua dicentang fiturnya. Nah, ini dia hasil dari produk yang kita edit tadi, fiturnya. Kemudian bagaimana cara menghilangkan menu-menu di sini? Kita bisa masuk ke dashboard kita lagi, kemudian ke menu widgets. Nah, di sini ada pilihan primary di sini, widget primary di sini menampilkan widget-widget seperti recent post, recent comment, arsip, kategori, meta dan lain-lain. Jadi di sini jika teman-teman tidak suka dengan widget yang di sebelah kanan tadi, kita bisa menghapusnya. Jadi kita geser, drag, tekan, di drag ke sebelah kiri aja semua. Kemudian kita lihat hasilnya di sini. Nah, hilang, hasilnya hilang. Kemudian kalau teman-teman ingin menambahkan produk-produk yang apa namanya yang seperti top sale, best sale di sebelah kanan, teman-teman bisa menambahkan widget juga untuk di sidebar sebelah kanan, yaitu dengan memilih random produk ini untuk menampilkan produk secara acak. Kita coba masukkan saja di sini, dan ini kita tulis judulnya. Kita save, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini dia produk-produk yang telah kita posting tadi. Ini akan di sini akan di-generate secara acak, produk-produk secara acak yang ada di sini. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan Twitter di sini, Twitter bisa ditambahkan. Kemudian yang lagi diobral bisa juga menggunakan WooCommerce on Sale di sini. Kemudian untuk mencari produk kita bisa tampilkan. Biasanya ada beberapa customer yang tidak suka untuk melihat katalog satu persatu, namun customer lebih memilih mencari langsung produknya. Jadi kita bisa menambahkan ini untuk kenyamanan pelanggan nantinya. Dan gitu. Nah, ini dia hasilnya dari penambahan widget cari produk dan random produk tadi. Tampak terlihat bahwa terdapat pencarian di sebelah kanan blog kita, dan produk-produk
yang akan dicari secara random di sebelah kanan. Oke, kiranya itu saja tutorial tentang cara membuat toko online menggunakan WordPress di komputer kita sendiri atau di localhost. Saya Ruby Tridarta Sandiraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.